Kekuasaan dan pemberdayaan dalam organisasi. Pengertian kekuasaan dan pemberdayaan dalam organisasi. Kekuasaan dalam organisasi adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi perilaku, keputusan, dan tindakan anggota organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, pemberdayaan merupakan proses memberikan wewenang, kepercayaan, dan kesempatan kepada anggota organisasi agar mampu mengambil keputusan serta berkontribusi secara optimal. Kedua konsep ini saling berkaitan karena penggunaan kekuasaan yang tepat dapat menciptakan lingkungan kerja yang memberdayakan dan meningkatkan kinerja organisasi. 1. Konsep kekuasaan dan organisasi. Kekuasaan merupakan elemen penting dalam struktur organisasi karena berfungsi untuk mengatur, mengarahkan, dan mengordinasikan aktivitas anggota organisasi. Kekuasaan biasanya dimiliki oleh individu yang menduduki posisi tertentu, seperti manajer atau pemimpin. Namun kekuasaan tidak hanya berasal dari jabatan, tetapi juga dapat muncul dari keahlian, pengalaman, informasi, dan kemampuan membangun hubungan dengan orang lain. Dalam organisasi, kekuasaan digunakan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Penggunaan kekuasaan yang bijaksana dapat meningkatkan disiplin, koordinasi, dan produktivitas. Sedangkan penyalahgunaan kekuasaan dapat menimbulkan konflik, ketidakpuasan, dan menurunnya motivasi kerja. 2. Komunikasi dan proses pemberian kekuasaan dalam dinamika komunikasi organisasi. Pemberdayaan tidak dapat berjalan tanpa komunikasi yang efektif. Melalui komunikasi, pemimpin dapat menyampaikan informasi, memberikan arahan, serta membangun kepercayaan kepada anggota organisasi. Proses pemberian kekuasaan dilakukan dengan melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan, memberikan akses terhadap informasi yang diperlukan, dan mendorong partisipasi aktif dalam menyelesaikan masalah. Dalam dinamika komunikasi organisasi, pemberdayaan menciptakan hubungan yang lebih terbuka antara atasan dan bawahan. Komunikasi yang bersifat dua arah memungkinkan terjadinya pertukaran ide, umpan balik, dan inovasi. Dengan demikian, anggota organisasi merasa dihargai dan memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap pekerjaan serta tujuan organisasi. 3. Komunikasi dan pelaksanaan kekuasaan. Pelaksanaan kekuasaan dalam organisasi sangat bergantung pada proses komunikasi. Pemimpin menggunakan komunikasi untuk menyampaikan kebijakan, memberikan instruksi, mengoordinasikan pekerjaan,
dan mengawasi pelaksanaan tugas. Cara berkomunikasi yang efektif akan membuat anggota organisasi memahami tujuan dan harapan yang ingin dicapai. Selain itu, komunikasi juga berfungsi sebagai sarana untuk memengaruhi dan membangun komitmen anggota organisasi. Komunikasi yang jelas, terbuka, dan menghargai anggota akan menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Sebaliknya, komunikasi yang buruk dapat menimbulkan kesalahpahaman, resistensi, dan konflik dalam organisasi.